قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita menjadi nikmat, bukan menjadi niqmah. Nikmat adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara niqmah adalah bencana, adalah musibah jika apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan untuk menggapai keberuntungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad unzilat alayya 10 ayat, faman aqamahunna dakhalal jannah." Telah diturunkan kepadaku 10 ayat, barang siapa yang melakukan, mengamalkan apa yang ada pada ayat ini, maka ia akan masuk surga. Jikalah ditanya kepada kita, maukah kita masuk surga? Semua akan mengatakan iya.
Namun apa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Dari ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman telah beruntung. Keimanan yang Allah berikan kepada kita akan menjadi jalan bagi kita untuk menuju keberuntungan, menuju kemenangan. Jikalah kita perhatikan dalam keseharian kita, maka kita akan mendengar ajakan, panggilan, seruan, hayya 'alal falah. 5 waktu salat kita dengar, waktu azan 2 kali ajakan untuk kemenangan, untuk keberuntungan. Di waktu qomat kita mendengarkan 5 kali. Berarti dalam sehari telinga kita mendengarkan 15 kali ajakan untuk keberuntungan, untuk kemenangan. Selalu memperdengarkan kepada diri hal yang positif, itu akan mempengaruhi diri. Self talk bahasa sekarang. Selalu mengatakan saya menang, saya beruntung, maka jalan akan menuju kemenangan, menuju keberuntungan akan bisa kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu telah beruntung, telah menggapai kemenangan. Namun perlu ada amalan-amalannya. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan, setiap Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, pastilah sesudahnya disebutkan yang beramal soleh. Artinya orang yang beramal baik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh amalannya sia-sia. Dia tidak beriman kepada Allah, bersedekah 1 M, maka 1 M ini tak ada gunanya karena tidak beriman kepada Allah. Apakah dia mendapatkan balasan di dunia? Iya. Namun apakah dia akan mendapatkan balasan di akhirat yang itu adalah kemenangan? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita pada ayat-ayat berikutnya 7 amalan yang jika dilakukan, maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu akan masuk surga. Yang menyampaikan Rasulullah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan-amalan tersebut, apakah jauh dari jangkauan kita untuk mengamalkannya? Insyaallah tidak. Yang pertama, Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Maka saat kita takbiratul ihram, sebelum kita takbiratul ihram, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendukung diri kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita khusyuk, maka dilihat dari awal kita takbiratul ihram. Adakah di antara kita yang saat takbiratul ihram menguap? Allahu Akbar. Berarti kekhusyukan kurang. Belum lagi setelah mengucapkan Allahu Akbar, teringat kunci yang tadi dicari-cari. Berarti tidak khusyuk. Maka Allah sebutkan di sini, satu amalan yang membuat seseorang menuju kemenangan, menuju keberuntungan, dan kemenangan dan keberuntungan yang abadi adalah surga, yaitu sholat dengan khusyuk. Di antara cara sholat dengan khusyuk adalah mengetahui apa yang kita baca. Saat kita ucapkan Al-Fatihah, saat kita bacakan ayat, minimal kita mengetahui apa yang kita baca. Amalan yang kedua, begitu indahnya Islam.
Islam tidak hanya menyampaikan kepada kita ibadah, menghadap Allah, hubungan sama Allah saja, tidak. Namun kita hidup di atas muka bumi ini akan berinteraksi dengan orang. Makanya Allah sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia. Amalan yang membawa seseorang menuju kemenangan adalah dia tinggalkan perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Menulis dalam sosmed sesuatu yang tidak berguna tidak pernah ia lakukan. Maka jika dua ini dilakukan, kita akan melihat apa amalan yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijanjikan oleh Rasulullah, seseorang akan masuk surga. Allah sebutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang membayar zakat. Seseorang yang membayar zakat pastilah dia kaya, karena dia memiliki harta yang sampai nisab. Dia memiliki harta yang sampai 1 tahun. Yang di sini memiliki makna boleh kita kaya, bahkan silahkan kaya. Namun kekayaan tidak membuat seseorang sombong. Kalaulah kekayaan membuat seorang sombong, udah ada dulu yang lebih sombong. Qarun, kunci gudang hartanya itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang kurus. Kunci gudang hartanya dibawa oleh orang-orang yang berbadan besar, binaragawan sekarang. Kalau punya harta sombong, sudah ada yang lebih dahulu. Maka boleh kita memiliki harta yang banyak, boleh. Namun harta ini digunakan untuk melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, membayar zakat, mengeluarkan infak. Seseorang yang gajinya 1 bulan 100 juta, bersedekah 10.000 kecil. Seseorang yang mendapatkan gaji 10 juta, dia bersedekah 50.000, besar. Maka menjadi kaya silahkan, namun kekayaan ini dijadikan sarana jalan menuju keberuntungan, menuju kemenangan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga kehormatan. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya, silahkan. Nauzubillah, kalau seumpamanya berangkat dinas sendiri, wal'iyadzu billah, melakukan satu perbuatan yang itu tidak menjaga kehormatan, disebut haram. Asal katanya hurm, yang kita bahasakan menjadi hormat. Orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, orang yang menjaga dirinya dari yang haram, maka akan mengangkat kehormatan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut pada amalan keempat, di antara amalan-amalan yang membuat kita menuju kemenangan, dan kemenangan yang abadi itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala, adalah menjaga kehormatan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Allah sebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah dan memelihara janji. Ini diantara amalan yang membuat seseorang masuk surga. Jangan kita jauh berbicara tentang amanah, tentang tugas dan jabatan yang kita emban. Namun amanah, kalau kita melihat lebih dekat lagi, adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, lidah kita, telinga kita, ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah. Kami ini adalah pemberianmu ya Allah. Mata yang engkau berikan kepada kami ini adalah amanah.
Maka orang yang beriman, yang beruntung adalah yang menjaga amanah. Bukan hanya amanah jabatan, namun amanah yang ada Allah berikan kepada kita. Istri adalah amanah bagi suami, suami adalah amanah bagi istri, anak adalah amanah bagi orang tuanya, ibu kita, bapak kita adalah amanah bagi kita, kita amanah bagi kedua orang tua kita. Berapa banyak orang yang menyesal ketika masa hidup ibu dan bapaknya tak pernah dihormati ibu bapaknya, namun saat meninggal penyesalan yang tidak ada gunanya. Orang tua adalah amanah, kita juga adalah amanah. Apalagi berbicara tentang jabatan, yang jabatan itu hanya sementara dan akan ditanyakan nanti di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir amalannya adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan menggunakan present continuous tense, yuhafizun, yang selalu menjaga. Kita tidak akan pernah telat pada waktu kerja. Hendaknya kita pun tidak pernah telat dalam melaksanakan salat 5 waktu yang telah Allah batasi waktu-waktunya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah hayya 'alas shalah. Belum juga kita bergerak, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, insyaallah. Dan dengan yakin akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya 10 ayat faman aqamahunna dakhalal jannah. Telah turun kepadaku 10 ayat, barang siapa yang melaksanakannya, mengamalkannya, pastilah masuk surga. Semoga amalan-amalan ini bisa kita lakukan sehingga kita layak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء
والغلا والزنا والربا والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.